Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi sama gua Trader Hyper. Oke, gimana teman-teman semua? Semoga pada sehat ya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, ada satu perusahaan atau produsen jelly dan nata de coco yang cukup familiar di Indonesia yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Namanya brand Inaco ya. Brand ini mungkin udah cukup dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena produknya pun saya pernah merasakannya ya, dan mungkin dari teman-teman mayoritas udah nyobain produknya. Nah, Inaco ini bakal melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode JELI, JELI ya, bukan pakai Y. Nah, profil singkatnya perusahaan ini namanya PT Niramas Utama Tbk. Perusahaan ini udah berdiri sejak 1990-an. Ya, produk utamanya ada di minuman jelly yang cukup padat dan juga nata de coco ya. Nah, jelly sendiri bakal menawarkan sebanyak 350 juta saham baru atau sekitar 25% lebih sahamnya ke publik. Nah, untuk harganya ini ada di antara 900 sampai 1120 per lembar saham. Jadi teman-teman kalau mau beli sekitar 90.000 sampai 112.000 rupiah per lotnya. Nah, jelly untuk perusahaan ini sebetulnya buat apa nih? Dana IPO-nya nantinya digunakan. Nah, yang pertama untuk ekspansi perusahaan yang lebih besar. Ini prospek bagus ya untuk memperbesar cakupan atau produksi perusahaan ini, yang tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan hasil yang lebih besar. Nah, sebagian lagi dana yang digunakan itu untuk ngasih modal anak perusahaannya nih. Jadi perusahaan Jaya ini sebagai perusahaan induk juga yang punya anak perusahaan dan mungkin memproduksi produk yang sama tapi di sektor atau jenis makan yang berbeda, walaupun fokusnya di jelly dan nata de coco ya. Oke, untuk brand Inaco sendiri sebetulnya udah cukup dikenal sama masyarakat ya. Ya mungkin dari teman-teman juga pernah memakan produknya. Nah, selain itu, emiten ini sendiri atau perusahaan ini sendiri punya target dan mungkin berencana bakal ngebagiin dividen untuk jangka panjangnya. Ya maksimal 30% dari laba bersihnya. Ya, sekitar segituan ya. Nah, apakah IPO ini bakal ngasih cuan ke kita ya sebagai trader retail? Saya belum tahu ya. Kalau dilihat dari antusias masyarakat, memang saya belum dapat datanya pasti perihal saham ini apakah diminati atau enggak. Cuman saya hanya berpikir setiap IPO kan itu enggak pasti, dalam artian dalam setahun ini memang bisa di forecasting akan ada berapa perusahaan yang IPO, tapi itu hanya forecasting ya. Aktual yang terjadi mungkin setahun hanya 2 atau 3 emiten nih yang listing. Jadi kalau ngomongin IPO, sebetulnya kalau setahun ada 2 atau 3, kemungkinan besarnya itu akan oversubscribed atau pemesanan yang berlebihan. Karena apa? Karena
IPO itu jarang sekali ya teman-teman. Walaupun mungkin hasilnya ya bisa ARB langsung. Tapi menurut saya setiap opportunity yang ada atau setiap kesempatan IPO yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman bisa ikut aja dulu dengan modal yang disesuaikan. Jadi jangan all in 100 juta, all in 200 juta. Kecuali ya emang resiko teman-teman segitu. Jadi ketika ruginya pun nggak terlalu menyakitkan gitu. Nah, kalau teman-teman punya atau bisa baca prospektusnya, teman-teman baca dulu aja mau ikut atau enggaknya. Tapi setiap ada kesempatan IPO ya saya sarankan ikut, cuman dengan modal yang disesuaikan. Karena IPO sendiri jarang dan langka banget ya untuk skala tahunan, karena nggak tiap hari perusahaan itu listing. Untuk saya sendiri di sini saya cuma beli 2 lot aja, karena saya berpikir ya seperti yang tadi saya bilang, IPO ini jarang, jadi sekalinya ada IPO maka akan terjadi FOMO atau antusias masyarakat bakal besar ke saham IPO ini. Jadi kalau kemungkinan terburuknya saham ini banyak diminati masyarakat, maka pembagian sahamnya pun bakal lebih sedikit nih. Jadi saya forecasting saya cuman bakal dapat 2 lot doang nih dari saham ini. Kalau subscribernya membludak ya, sangat-sangat banyak seperti IPO sebelumnya. Jadi saya cuman pesan 2 lot doang di harga tertinggi, yaitu di 1120. Kalau nanti di dealnya di harga 900 gimana ya, nggak apa-apa, nanti saya dapat refund dari Stockbit ya, atau pengembalian dana yang tidak digunakan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, sekilas dari saya. Bukan ajakan beli atau jual, hanya sebagai dokumentasi pribadi atau arsip pribadi ya. Kalau saya pernah mengikuti IPO Jelly ini. Mungkin ini IPO kesekian yang pernah saya ikuti, termasuknya ya kemarin ya WBSA. Untuk targetnya saya belum nentuin, nanti ya saya bikin video ulang buat forecasting targetnya saya bakal keluar di arah keberapa atau di kondisi seperti apa. Balik lagi, ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya dokumentasi pribadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih, selamat siang.